Pada tahun 1582, saat Oda Nobunaga hampir mewujudkan impiannya menyatukan kekuasaan pemerintahan, dia terbunuh karena pengkhianatan pengikutnya Akechi Mitsuhide. Tapi tangan kanan Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, berhasil mengalahkan Mitsuhide. Sebagai pengurus Nobunaga, dia mendirikan administrasi Toyotomi, yaitu Kedamaian Sementara. Di malam festival yang meriah penuh warna, diperlihatkan Goemon Ishikawa, seorang pencuri yang dikagumi oleh masyarakat. Saat ini dia sedang mencuri di sebuah rumah seorang bangsawan yang bernama Bunzaemon. Dalam berangkas raksasa itu, dia mengurus harta yang ada di sana dan dia juga mengambil sebuah kotak berwarna biru. Sebagian besar harta di sana habis ia curi. Pada saat itu juga ada pejabat pemerintahan yang dipimpin oleh Ishida Mitsunari yang ingin mengambil kembali harta Bunzaemon. Di mana harta itu adalah harta dari seseorang yang telah berkhianat kepada pemerintahan yang bernama Mitsuhide Akechi. Tetapi saat akan mengambil harta yang ada di ruang penyimpanan, mereka menemukan tempat itu sudah terbuka. Goemon sebagai pencurinya melarikan diri dengan bantuan peta yang diberikan oleh asistennya. Namun peta itu malah membawanya ke ruang utama yang banyak prajuritnya. Para prajurit itu pun mengejarnya. Namun Goemon terlalu hebat untuk ukuran seorang pencuri. Para prajurit itu tidak sanggup untuk mengejarnya. Setelah itu, Goemon melempar harta curiannya kepada masyarakat. Sementara kotak biru yang dia curi dia buka dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Padahal kotak biru itulah yang menjadi tujuan utama Mitsunari ke rumah Bunzaemon. Kotak itu pun ditemukan oleh seorang anak yang sedang ketahuan mencuri dari seseorang pejabat yang sedang berjalan. Namun dia selamat lantaran ulah Goemon yang membuat heboh di keramaian. Sementara itu, Mitsunari yang tidak menemukan kotak yang dia cari mengutus seseorang shinobi hebat untuk mengambil kotak yang disebut Pandora itu di tangan pencuri yang tak lain adalah Goemon. Shinobi itu bernama Seizo Kiriakure. Ini adalah Hideyoshi Hashiba yang dikenal juga dengan nama Hideyoshi Toyotomi. Dia adalah kaisar yang memimpin saat ini. Penyitaan harta yang dilakukan oleh Mitsunari diketahui oleh Hideyoshi, di mana Mitsunari ternyata mencari kotak Pandora itu tanpa sepengetahuan dari Hideyoshi. Ini adalah Caca, keponakan dari Oda Nobunaga yang sekarang kembali ke istana ini setelah sekian lama. Oda Nobunaga adalah seorang pemimpin yang telah digantikan oleh Hideyoshi setelah dia meninggal. Dan Caca ini sudah dianggap seperti anak sendiri oleh Hideyoshi. Namun sebenarnya ada udang di balik batu. Hideyoshi menginginkan Caca untuk menjadi selirnya. Mendengar Hideyoshi akan menjadikannya selir membuat Caca galau. Tetapi dia selalu ditemani oleh pelayan setia yang bernama Riku. Sekarang ini Goemon sedang menikmati hasil curiannya dengan mencicipi beberapa gadis cantik. Dan ini adalah Sasuke Sarutobi, asistennya. Dia juga yang membuat peta untuk Goemon. Dari Sasuke inilah Goemon akhirnya tahu bahwa kotak yang dia buang ternyata bukan kotak sembarangan, dan dia kemudian mencari kotak itu bersama Sasuke. Di tempat desa yang kumuh, Goemon menemukan seorang anak kecil yang ibunya dibunuh oleh pejabat yang uangnya dicuri oleh anak kecil itu. Anak itu bernama Mumon. Saat akan membunuh Mumon, pejabat itu dihentikan oleh Goemon yang kemudian memotong tangannya.
Di sana juga ada kotak yang dia cari. Namun saat akan pergi, ada Saizo bersama dengan beberapa shinobi datang untuk mengambil kotak itu. Kemudian Goemon melempar kotak itu ke atas untuk mengalihkan perhatian dan kemudian mengambilnya kembali dengan alat yang biasa dia pakai untuk mencuri. Mereka akhirnya kejar-kejaran hingga Goemon dan Saizo berada di padang berumput yang luas. Mereka bertarung dengan imbang, namun akhirnya Goemon terpental ke sebuah pohon. Saat Saizo akan menghunuskan pedangnya, tiba-tiba ada seseorang yang melemparkan shuriken dari belakang. Dan seperti mengetahui siapa orang itu, Saizo akhirnya pergi dengan melompat ke bawah. Setelah itu, Mumon mengikuti Goemon dan juga Sasuke. Saat sedang makan dan membuka kotak Pandora, Goemon tidak sengaja menemukan sesuatu seperti peta dalam kotak itu, dan kemudian peta itu mengantarkan mereka ke sebuah patung. Sebuah gulungan keluar dari patung itu. Setelah dibuka, Goemon terkejut dan kaget serta terlihat marah melihat itu. Tak lama kemudian, seseorang yang selalu mengikutinya keluar. Orang itu ternyata adalah Hanzo Hattori, shinobi legendaris yang paling ditakuti. Kemudian Hattori memberikan uang kepada Goemon supaya menyerahkan gulungan itu, dan Goemon menyetujuinya. Ternyata gulungan itu adalah sebuah perjanjian rahasia antara Hideyoshi dan Mitsuhide dalam rangka menggulingkan Oda Nobunaga agar Hideyoshi menjadi penguasa menggantikannya. Gulungan itu lalu diserahkan oleh Hattori kepada Ieyasu Tokugawa yang tak lain adalah majikannya. Gulungan itu nantinya akan dijadikan bukti atas kejahatan Hideyoshi, sehingga hak kekuasaan akan diberikan kepada Ieyasu Tokugawa sebagai penerus dari Nobunaga. Dan kenapa Goemon terlihat marah melihat tulisan itu? Ternyata dalam kisah masa lalunya, Goemon adalah seorang anak yatim piatu yang ditemukan dan diselamatkan oleh Oda Nobunaga. Dia kemudian dibawa ke istana oleh Nobunaga. Dia dipertemukan dengan Hanzo Hattori, ninja atau shinobi legendaris yang nantinya akan mengajarinya ilmu perninjaan kepadanya bersama seorang anak lagi yang bernama Saizo Kiriakuri. Mereka berdua dilatih dengan sangat keras oleh Hitori langsung. Bakat dan kemampuan mereka berkembang dengan sangat kuat. Hingga pada umur 15 tahun, mereka resmi menjadi shinobi yang melayani keluarga Oda Nobunaga. Dan Goemon ditugaskan untuk menjaga seorang gadis manis dan cantik serta imut, keponakan Nobunaga yang bernama Chacha. Hingga pada suatu hari, Chacha harus meninggalkan istana itu dan juga Goemon. Namun sebelum berpisah, Goemon mengajaknya ke sebuah tempat yang indah di mana banyak kunang-kunang di sana. Dan Goemon juga diberikan kipas angin oleh Chacha sebagai kenang-kenangan. Sebagai hadiah karena telah menjaga Chacha dengan baik, Goemon diberi sebuah pedang oleh Nobunaga. Setelah ada persekongkolan yang dilakukan oleh Hideyoshi hingga membuat Nobunaga terpaksa harus mati, membuat Saizo dan Goemon berpisah. Saizo tetap mengabdi pada pemerintah, sementara Goemon mencari kebebasan dan pergi meninggalkan tempat itu dan juga Saizo. Sebelum pergi, Goemon membagi pedang yang diberikan oleh Nobunaga kepadanya dengan Saizo. Jadi wajar saja Goemon marah mengetahui kebenaran di balik gulungan itu, di mana Nobunaga adalah orang yang sangat berjasa kepadanya. Sekarang ini Goemon yang mengetahui persekongkolan dan konspirasi yang dilakukan oleh Hideyoshi mengambil langkah untuk segera membunuh Hideyoshi. Dia pergi ke kediaman Hideyoshi dengan membawa kodachi milik Sasuke, semacam pedang berukuran mini. Di sana dia menikam Hideyoshi hingga tewas, dan pada saat dia dikejar dan dicari oleh para penjaga yang mengejarnya, Goemon masuk ke sebuah ruangan di mana dalam ruangan tersebut ada Chacha yang langsung mengenalinya. Pertemuan itu pun harus segera diakhiri karena ada seseorang yang datang. Goemon lompat ke atas dan menjatuhkan kipas angin yang selalu dibawa dan dijaga.
Karena itu adalah pemberian dari Caca, lalu Caca pun menyimpannya kembali. Dan kemudian betapa terkejutnya Goemon saat mengetahui yang datang adalah Hideyoshi. Ternyata yang dia bunuh adalah orang yang memang disiapkan sebagai umpan untuk jaga-jaga jika ada orang yang akan membunuh Hideyoshi. Goemon yang bersembunyi di atas langit-langit ruangan itu ditemukan oleh anak buah Hideyoshi yang bernama Dojo. Goemon dihempaskan ditembak hingga jatuh ke air. Untungnya dia diselamatkan oleh teman seperguruannya Saizo. Oleh Saizo, Goemon dibawa ke tempat Sasuke dan Mumon berada. Dan dari Saizo inilah Sasuke akhirnya tahu bahwa Goemon adalah seorang shinobi seperjuangan dan seperguruan dengan Saizo. Saat sedang bernostalgia bersama, Saizo mengatakan bahwa dia sudah mempunyai seorang istri dan satu orang anak. Sementara Goemon masih tetap dengan pendiriannya, yaitu ingin menjadi bebas. Saizo menasihati Goemon sebagai kawan lamanya bahwa kadang kebebasan yang dia idam-idamkan bisa membuat orang di sekitarnya menderita. Seperti nasib ibu Mumon yang terbunuh, tak lain juga karena gara-gara Goemon. Setelah itu, Saizo pergi dan Goemon merenungi apa yang telah dia perbuat selama ini. Sementara itu, Hideyoshi murka karena dia hampir saja terbunuh. Kemudian dia memanggil semua pejabat dan menunjukkan potongan kepala Riku, seorang pembuat teh sekaligus pelayan setia Caca. Karena di istana sudah ada ancaman, Hideyoshi memerintahkan kepada semua pejabat agar segera menyiapkan pasukan untuk melakukan perang untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Di sisi lain, Yesu memberitahu Caca tentang gunungan itu dan mereka akan merencanakan pembunuhan kepada Hideyoshi. Caca akan menerima tawaran Hideyoshi untuk menjadi selirnya dengan tujuan untuk membunuh Hideyoshi saat lengah. Sebelum itu, dia meminta Yesu untuk membawa Goemon untuk bertemu dengannya. Kemudian Yesu mengutus Hattori untuk mencari dan membawa Goemon. Dan di tempat kenangan masa lalu, Goemon dan Caca bertemu. Caca memberikan sebuah kipas yang terjatuh saat Goemon berada di istana sebagai tanda perpisahan bahwa dia akan segera menjadi selir Hideyoshi. Yesu juga menyuruh Goemon untuk segera membunuh Hideyoshi agar Caca selamat dari Hideyoshi dan juga sebagai pembalasan dendam atas Nobunaga. Sementara itu, Saizo kedatangan majikannya yang tak lain adalah pejabat pemerintahan Mitsunari. Dia meminta Saizo untuk segera membunuh Hideyoshi saat upacara pernikahannya dengan Caca. Mau tidak mau, Saizo harus melakukannya karena istri dan anaknya terancam dibunuh. Setelah itu, Saizo mengasah pedangnya untuk bersiap-siap melakukan misi pembunuhan tersebut. Di sisi lain, Goemon juga melakukan persiapan. Dia mengambil pedang yang sudah lama tidak dia pakai sama sekali. Sedangkan di sisi lain, Mumon membunuh pejabat yang telah membunuh ibunya. Goemon yang mengetahui itu kemudian marah kepadanya karena dia tidak ingin ada dendam dalam hati Mumon. Upacara pernikahan Hideyoshi dan Caca berlangsung di sebuah kapal yang diiringi dengan beberapa kapal lain. Di sana sudah ada Goemon dan Saizo dan juga shinobi lain yang sudah siap melancarkan aksi pembunuhan kepada Hideyoshi. Aba-aba untuk Goemon agar segera membunuh Hideyoshi adalah pada saat Ieyasu Tokugawa mulai bernyanyi untuk Hideyoshi. Namun Goemon malah mengurungkan niatnya karena teringat pesan Nobunaga tentang keinginannya untuk membuat dunia damai tanpa perang. Tak lama kemudian, shinobi yang bersama Saizo meledakkan sebuah kapal pengiring yang membuat Hideyoshi dan pejabat lain panik dan kebingungan. Mereka kemudian masuk ke dalam kapal, dikawal oleh Dojo dan prajurit yang lain. Dari sisi atas, Saizo mengarahkan rantai ke leher Hideyoshi dan mengangkatnya hingga tergantung di atas layar kapal. Saizo bertarung dengan para prajurit yang mengawal Hideyoshi. Saat
semua prajurit dibantai oleh shinobi dan teman Saizo, Yasu melarikan diri meninggalkan kapal. Sementara Mitsunari melihat pembantaian itu dengan santuy dan tenang. Setelah Saizo merasa tugasnya sudah selesai, dia hendak pergi meninggalkan kapal tersebut. Namun ada hal yang sangat tak terduga baginya. Mitsunari mengarahkan pistol kepadanya dan menembaknya. Sementara itu, Dojo yang ternyata masih hidup berusaha untuk menyelamatkan Hideyoshi yang masih tergantung. Dia memotong tali layar untuk meringankan bobotnya. Dengan begitu, kayu pembentang layar kapal akan jatuh ke bawah dan kebetulan di bawahnya ada Caca. Untung saja ada Goemon yang muncul dari atas dan langsung menyelamatkan Caca. Tetapi di bawah ada Mitsunari yang mengarahkan pistol kepadanya. Dengan refleks, Goemon menghancurkan penyangga rantai yang digunakan untuk menggantung Hideyoshi, sehingga Hideyoshi dan Goemon yang berada di atas turun sehingga Goemon naik ke atas membawa Caca. Hideyoshi pun jatuh dengan alas Dojo di bawahnya. Alangkah terkejutnya Mitsunari melihat Hideyoshi yang masih bergerak dan ternyata masih hidup. Hideyoshi kemudian menunjuk ke arah Saizo yang ternyata juga masih hidup dan dia juga menyuruh Mitsunari untuk menanyakan namanya dan siapa bosnya. Namun karena Mitsunari lah bosnya, Saizo akhirnya disuruh bungkam olehnya dengan mengancam akan membunuh anak dan istrinya jika dia bersuara. Saizo pun disiksa dengan kejam, sementara dia bisa saja melawan. Cuma kalau itu terjadi, anak dan istrinya akan dalam keadaan bahaya. Sedangkan Goemon yang mengetahui temannya disiksa, dia kemudian bergegas untuk menyelamatkannya. Setelah Goemon berhasil menyelamatkan Saizo, yang terjadi setelah itu adalah apa yang ditakutkan oleh Saizo. Istrinya dibunuh dan anaknya dibawa ke tempat Hideyoshi. Saizo yang bergegas ke rumahnya sudah menemukan istrinya yang sudah meninggal dan anaknya sudah tidak ada di sana. Dia hanya menemukan sebuah surat jika ingin menyelamatkan anaknya, dia harus datang ke tempat Hideyoshi. Goemon yang menyusulnya langsung dihajar oleh Saizo karena jika saja dia tidak menyelamatkan Saizo, hal ini tidak mungkin terjadi. Hal ini juga sudah diperingatkan oleh Sasuke. Goemon tidak pernah berpikir panjang dan inilah hasilnya. Setelah sadar dari pingsannya, Goemon pun menemukan surat untuk Saizo. Dia kemudian bergegas menuju tempat Hideyoshi. Sesampainya di sana, sudah ada Saizo yang diikat dan disuruh untuk mengatakan namanya. Semua orang berkumpul di sana. Saizo akhirnya mengatakan bahwa namanya adalah Goemon Ishikawa, seorang pencuri yang sering meresahkan dan membuat onar. Orang-orang yang mengagumi Goemon menangis mendengar itu karena selama ini banyak masyarakat yang kebutuhannya terpenuhi oleh Goemon. Tak lama setelah itu, Saizo diceburkan ke bak yang berisi air mendidih oleh Hideyoshi. Tak hanya itu, Hideyoshi juga dengan tega dan kejam menyeburkan anak Saizo yang masih bayi. Orang-orang termasuk admin yang melihatnya begitu geram kepada Hideyoshi, mereka melemparkan batu kepada Hideyoshi. Saat semuanya sudah pergi, hanya Goemon yang termenung sendiri dengan penyesalan yang sangat mendalam dan dia dihampiri oleh Sasuke yang menceramahinya dan kemudian pergi meninggalkannya. Setelah itu, Goemon pergi ke rumah Saizo untuk membakar rumah dan mayat istri Saizo sebagai penghormatan kepadanya. Hideyoshi ternyata tahu bahwa nama asli dari shinobi yang dia caburkan adalah Saizo dan majikannya adalah Mitsunari. Mitsunari pun akan dibunuh oleh Hideyoshi karena tahu bahwa Mitsunari lah dalang dibalik semua ini. Tetapi saat dia akan dibunuh, tiba-tiba ada suara tembakan dari luar dan dia dengan cepat membunuh semua pejabat yang akan melakukan pembunuhan kepadanya. Kemudian dia pergi meninggalkan Hideyoshi. Suara tembakan itu berasal dari prajurit penjaga yang kedatangan Goemon. Dengan keahlian yang terlatih, Goemon sendiri menyerang istana yang dijaga oleh prajurit yang sangat banyak. Beberapa saat kemudian, datang 3 shinobi yang datang untuk membantu. Penyerangan pun dimulai.
shinobi yang sangat luar biasa, lompatan yang sangat tinggi dengan kecepatan berpedang, juga dengan alat-alat shinobi keren dibungkus dengan insting yang sangat luar biasa. Prajurit sebanyak itu bisa dikalahkan dengan lancar. Meski begitu, 3 orang shinobi itu harus mati dengan pertempuran. Hanya Goemon yang masih bertahan, dan sekarang dia berhadapan dengan pengawal pribadi Hideyoshi yang dulu pernah menembak jatuh Goemon. Dojo mengeluarkan pedang besarnya dan pertarungan antara 2 shinobi itu pun berlangsung. Pemenangnya adalah Goemon dengan membelah tubuh Dojo menjadi 2 bagian. Sementara itu, Caca membawa pisau dan akan membunuh Hideyoshi saat lengah. Namun saat akan menusuknya, Hideyoshi menggagalkannya. Dari awal Hideyoshi sudah tahu niat Caca untuk membunuhnya. Caca pun dibaringkan di tempat tidur. Sementara Hideyoshi minum dengan santuy di lantai atas yang mempunyai pemandangan yang indah. Dia sedang menunggu kedatangan Goemon karena dia sudah menerima takdirnya bahwa dia akan mati sebentar lagi. Saat Goemon tiba, dia mengajaknya untuk menikmati minum terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Di sela-sela itu, Hideyoshi pun menceritakan kisahnya kepada Goemon. Kurang lebih intinya begini, manusia tidak pernah puas dengan dunia ini, selalu dan selalu menginginkan hal yang lebih, selalu merasa kurang, sudah mempunyai kenikmatan masih saja menginginkan yang lain dan lebih. Dia juga bertanya kepada Goemon apakah sudah menemukan kebebasan yang dia cari atau belum. Kemudian saat Hideyoshi siap untuk mati, Goemon menebasnya dengan pedangnya. Hideyoshi pun meninggal dunia, meninggalkan kekuasaan yang selama ini dia junjung tinggi. Mati tidak membawa apa-apa dan neraka sudah menunggunya. Setelah itu, Goemon mencari Caca dan menemukannya sedang berbaring di tempat tidur. Goemon pun akhirnya membawa Caca bersamanya. Di sisi lain, Mitsunari sedang mempersiapkan pasukannya untuk merebut kekuasaan yang sekarang beralih ke tangan Ieyasu Tokugawa. Berdasarkan surat perjanjian dengan gulungan itu, yang memang setelah Hideyoshi meninggal, tidak ada lagi yang pantas menjadi penguasa selain Ieyasu Tokugawa. Dari sinilah kesogunan Tokugawa akan memimpin Jepang selama berabad-abad hingga masa itu berakhir nanti pada era Bakumatsu. Perang akan berlangsung antara pasukan Ieyasu Tokugawa melawan pasukan Mitsunari. Goemon juga segera bersiap-siap untuk membunuh Mitsunari yang sudah membuat Saizo terbunuh dengan keji. Selain itu juga, dia ingin menghentikan perang yang akan terjadi. Sebelum perang berlangsung, ia bertemu dengan Mumon dan dia mengatakan kepada Mumon bahwa menjadilah orang yang lebih kuat agar lebih dihargai. Saat perang berlangsung, Goemon pun datang memakai baju zira milik Nobunaga. Dia menyusuri kerumunan pasukan yang sedang berperang. Tujuannya adalah Mitsunari. Setelah dekat dengan Mitsunari, dia melompat dengan tinggi dan menebasnya hingga tewas. Setelah itu, dia pergi ke tempat Ieyasu berada. Namun dihadang oleh pengawal Ieyasu yang tak lain adalah Hattori, guru yang telah mengajari Goemon keahlian shinobi. Pertarungan Goemon dan Hattori pun berlangsung. Goemon berhasil melumpuhkan kaki Hattori dan dia segera bergegas menuju Ieyasu Tokugawa. Saat sudah dekat dengan Ieyasu, yang terjadi adalah hal yang di luar dugaan. Goemon tertusuk oleh pedang seorang prajurit yang ternyata dia adalah Sasuke Sarutobi.
teman sekaligus asisten Goemon yang selalu bersamanya selama ini. Yang dihunuskan oleh Goemon pun juga bukan pedang, melainkan kipas pemberian Caca kepadanya. Goemon hanya berpesan kepada Ieyasu Tokugawa untuk segera mengakhiri perang dan menjadikan negara yang aman dan rakyat makmur sejahtera. Dan pada endingnya, Goemon berjalan dengan keadaan yang sekarat, menyusuri ribuan pasukan dan terus berjalan menuju Caca yang selalu menunggunya. Namun Goemon hanya sampai di tengah jalan. Dia meninggal dengan luka tusuk di tubuhnya, meninggalkan Caca yang mengharap dia kembali, menyisakan kenangan yang tak akan pernah terlupakan. Meskipun tidak 100% nyata, tapi ada beberapa bagian yang mengambil fakta sejarah. Salah satunya adalah kenyataan bahwa sejarah pernah mencatat Goemon Ishikawa adalah seorang bandit yang cukup terkenal di Jepang pada masanya. Dia mencuri emas dan barang-barang berharga lainnya untuk diberikan kepada orang-orang miskin maupun yang tidak mampu. Menurut catatan sejarah, Goemon menemui akhir yang tragis ketika mengalami kegagalan dalam usahanya untuk membunuh Hideshi Toyotomi, seorang penguasa besar pada era Azuchi Momoyama. Dia dan anaknya dibakar hidup-hidup di depan umum. Dia sering dikaitkan dengan keterampilan ninja yang hebat dalam budaya populer kontemporer Jepang. Dan film pun berakhir.